Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli, yang begitu mengerti atas setiap pergumulan persoalan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami berbangga punya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami tahu kami belum sepenuhnya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Kami masih seringkali mengandalkan kemampuan, kepandaian, kesanggupan kami sendiri untuk menghadapi segala persoalan hidup kami. Hari ini kami mau belajar dari Engkau ya Yesus. Bagaimana kami harus menyerahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, persoalan-persoalan hidup kami mulai dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar dalam kehendak kuasa rencana Tuhan. Oleh karena itu berikan kami semua hikmat, marifat-Mu supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan ajar kami, Tuhan didiklah kami, Tuhan bimbinglah kami. Kami mau serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, sampai hari ini Bapak Ibu Saudara masih diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan, bulan ini topik khotbah kita renungan firman Tuhan adalah topik besarnya adalah doa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengerti apa itu doa dan bagaimana berdoa yang sesungguhnya. Kita sudah dengarkan dari Pendeta Horas di minggu yang pertama. Dan saya lebih percaya lagi bahwa saudara sudah mulai mengubah cara berdoa. Amin. Kayaknya ragu-ragu nih, kayaknya nggak ada yang berubah nih ya. Amin ya. Harusnya sudah berubah cara berdoanya ya, seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan yang minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa di Taman Getsemani. Ya, di mana Tuhan Yesus kita tahu di sana dia menghadapi situasi pertempuran ya, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, menghadapi pencobaan, ya, di mana dia akan kemudian ditangkap dan kita tahu sampai disalibkan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai yang ke-40. Matius 26 ayat 36 sampai yang ke-40, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, silakan menyimak. Dalam perikop di Getsemani, ya, ayat yang sama nanti referensinya bisa kita lihat di Markus 14 ayat 32 sampai 42 atau Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa setiap hari kita ada dalam pertempuran? Setiap hari kita ada di dalam pertempuran. Bahkan setiap saat kita ada dalam situasi pertempuran. Ya, kita bertempur, maksudnya apa? Berjuang untuk mengatasi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari masalah-masalah sederhana sehari-hari yang kadang-kadang juga enggak diduga-duga datangnya. Ya, waktu hari apa itu ya, hari Jumat kalau nggak salah, saya pulang airnya udah mati. Ya, jadi nggak mandi, tetap mandi ya. Air sudah mati, padahal informasinya baru dikasih tahu sore hari dan sore hari dikasih tahu dan sudah mati. Jadi itu persoalan ya, persoalan. Tetap harus berjuang ya, berusaha. Nah, kadang-kadang mungkin situasinya masalahnya kecil sederhana, tapi itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa loh. Ya, sederhana tapi bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, gara-gara air mati mungkin jadi kesel jadi mengumpat ngomel, marah, jadi wah itu bisa bahaya tuh. Kalau kehidupan rumah tangga bisa jadi berantem itu ya. Gara-gara cuma persoalan kecil. Ya, itu pertempuran Bapak Ibu Saudara. Belum lagi masalah-masalah berat yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ya. Kemudian kita mulai juga menghadapi pertempuran dalam masalah-masalah yang bersifat eksternal seperti misalnya masalah keuangan, ya, masalah pekerjaan. Nah, bagi yang masih bergumul cari kerja ini persoalan besar nih, ya. Juga ada masalah-masalah yang mungkin di pekerjaan, ada masalah dalam keluarga, relasi keluarga, ada masalah juga yang mungkin sifatnya ada di luar diri kita, yang kadang-kadang bukan kita yang bikin tapi orang yang bikin buat kita. Ya, itu masalah pertempuran kita hadapi tiap hari. Belum lagi ada masalah-masalah internal yang kita harus juga perangi. Ya, masalah internal, misalnya aja kemalasan, ya, mau doa juga males, mau bangun tidur males gitu ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian juga tabiat-tabiat kita yang negatif, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya, ada pergumulan, ada rasa tidak aman, yang semuanya bisa menghambat bagaimana perjalanan iman kita bersama Tuhan Yesus. Karena kalau masalah-masalah internal kita tidak perangi, tidak kita beresin, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah setiap hari kita menghadapi masalah, betul? Setiap saat bahkan kita ada masalah. Ya. Seorang pendeta, ini salah satu guru besar saya bernama Vincent Norman Peale, dia pernah bilang begini saudara, "The only people who don't have problems are in cemetery." Satu-satunya orang yang tidak punya masalah adalah yang ada di kuburan. Ya, kalau udah di kuburan kan damai ya, makanya ditulis di pintu rumahnya RIP, Rest in Peace. Ya, hidupnya damai, tidak ada masalah. Ya, kalau terjadi gempa bumi nggak masalah buat mereka, resesi ekonomi nggak dipikirin sama mereka. Ya, karena hidupnya sudah damai. Jadi kita yang masih hidup selalu ada masalah. Yang setuju katakan amin. Ya, nah oleh karena itu tiap hari kita ada di dalam peperangan, ada dalam pertempuran menghadapi masalah-masalah hidup kita. Nah, sesuai dengan tema khotbah hari ini, hadapilah pertempuranmu dengan berlutut. Artinya apa? Sederhana memang.
Ya, untuk bisa menang dalam menghadapi persoalan hidup kita, maka modalnya cuma modal dengkul. Yuk katakan modal dengkul. Modal dengkul. Ya, ini bukan urusan bisnis, bukan saudara. Tapi bagaimana menghadapi persoalan hidup. Ya, modal dengkul, betul modal dengkul. Kan untuk berlutut perlu dengkul ya. Betul ya. Perlu dengkul. Jadi modalnya hanya dengkul. Sehingga kalau saudara ingin menang dalam persoalan hidup, ingat baik-baik modalnya apa? Modalnya cuma dengkul. Ya, dengkul untuk apa? Ya, untuk berlutut. Ya, untuk berlutut. Nah, bicara soal modal dengkul dalam Kamus Bahasa Indonesia ada pengertiannya. Artinya adalah modal yang tidak berupa uang atau harta, tapi hanya berupa perkataan atau tenaga. Jadi kita menghadapi pertempuran melawan masalah-masalah hidup kita dengan modal dengkul, artinya tidak berupa modal uang, tidak berupa modal tenaga, tidak berupa modal kekuasaan, tapi modalnya hanya lutut, untuk berlutut. Dan perkataan, ya, tenaga perkataan kita untuk berkata-kata, berkomunikasi dengan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, jadi modal dengkul hanyalah berlutut dan berkata-kata. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara di Taman Getsemani. Yesus merasakan ketakutan, kecemasan yang begitu besar sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, saya membayangkan situasi yang Yesus alami pada saat itu saudara, betul-betul penuh perasaan takut, ya, perasaan gentar, perasaan ngeri. Mungkin juga saudara pernah mengalaminya. Mungkin bukan saat situasi di mana saudara akan mendapat hukuman mati, tapi ada saat-saat di mana kita merasa ngeri menghadapi persoalan-persoalan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita merasa takut, ya, kita merasa gentar. Sulit membayangkan situasi seperti yang Yesus alami. Ya, jangankan seperti situasi Yesus, kadang-kadang kita disuruh paksa naik ke panggung aja pasti saudara kayaknya mau mati gitu ya. Betul ya? Hah, betul kan? Ya, jangankan mungkin orang yang nggak biasa, yang biasa aja kalau suruh naik panggung mimpin pujian, wah kayaknya udah nervousnya luar biasa. Ya, Ibu Dewi, oh nggak datang Ibu Dewi hari ini. Ibu Dewi pernah cerita sama saya, seorang song leader. Ya, dia bilang, saya kalau suruh nyanyi di sekuler nyantai aja. Tapi kalau udah di gereja Pak, aduh itu mau tampil itu mules-mules bisa ke belakang terus menerus. Ya, saya nggak tahu Elis, kalau Elis sih beda lah ya. Ya, urat malunya kayaknya udah nggak ada, salah ya. Ya, nervous, grogi, yang menghadapi satu situasi yang kayaknya berat gitu ya. Nah, meskipun Bu Dewi itu udah puluhan kali, tapi tetap waktu mau tampil jadi song leader itu nervousnya masih ada, ya, masih ada. Nah, demikian juga mungkin dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita pernah mengalami masalah-masalah yang berat, yang besar seperti mau mati rasanya. Nah, dari kisah yang kita baca tadi, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan bahwa ketakutan itu adalah reaksi yang sangat manusiawi, ya, reaksi yang sangat alamiah. Jadi kita juga harus mengerti bahwa Tuhan juga pernah mengalami, Tuhan Yesus pernah menjalani situasi yang seperti itu penuh ketakutan, sehingga kita mengimani bahwa kalau kita dalam keadaan yang ketakutan, kita dalam keadaan yang kecemasan, kekhawatiran yang besar, Tuhan Yesus pasti mengerti kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus pasti mengerti kita karena dia pernah mengalaminya. Nah, tetapi yang lebih penting adalah reaksi dari Tuhan Yesus selanjutnya. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini ungkapan manusiawi. Yesus waktu itu kita tahu dia adalah 100% manusia pada saat itu. Maka dia mengungkapkan kalau boleh ya cawan ini berlalu. Bukankah kita juga sering begitu ya? Kalau menghadapi persoalan berat, kalau boleh ya Tuhan gak usahlah ya yang berat-berat begini. Kalau boleh ini semuanya berlalu lah. Kalau kita mengungkapkan
keinginan kita untuk tidak atau menghindari masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu juga masih sangat manusiawi. Ya, sebagai manusia tentunya kita lebih senang menghindari masalah, ya bukan? Ya, kalau bisa nggak usah ngadepin yang gini-ginian, udah lari aja kalau bisa. Itu sebagai manusia. Nah, jadi Tuhan juga mengerti. Tuhan mengerti. Sekarang saya ingin memberikan satu pertanyaan refleksi buat kita pada saat ini. Adakah saat ini saudara akan atau sedang menghadapi ketakutan dan kecemasan yang begitu besar karena persoalan-persoalan hidup saudara sehingga ingin mati rasanya? Ya. Kalau iya, jangan risau. Kenapa? Karena Allah peduli. Allah mengerti isi hati kita. Allah sangat mengerti ketakutan, kekhawatiran kita. Karena Dia pernah merasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Allah kita itu Allah yang sungguh luar biasa, yang sangat mengerti akan keadaan kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus gitu ya. Jadi Allah yang sebelah sana mungkin beda dengan Allah kita. Ya, Allah kita ini Allah yang sangat mengerti akan keberadaan kita, keadaan kita ya. Nah, Yesus menunjukkan teladan saudara yang penting buat kita semua ketika menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup kita. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap, kemudian dia akan diadili, dinyatakan bersalah, dia dihina, dia dihujat, kemudian dia dipukuli, disiksa, kemudian digantung di atas kayu salib dan sampai mati di sana. Nah, untuk menghadapi pergumulan yang berat itu, ketakutan yang berat itu, apa yang dia lakukan? Dia sujud dan berdoa. Ya, dia sujud dan berdoa. Sebagai manusia sekali lagi Yesus hati kecilnya pengennya menghindari masalah itu. Ya, makanya dia katakan jika boleh kawan ini berlalu. Tapi dia tahu bahwa itu bukanlah salah satu pilihan yang terbaik, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya Yesus katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi ketika saudara dalam pergumulan, saudara minta Tuhan kalau boleh angkat pergumulan saudara, boleh gak? Boleh, tapi alangkah lebih baik lanjutin. Janganlah seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, mungkin dari sini kita boleh melengkapi doa kita. Setiap kita minta sesuatu kepada Tuhan, ya tutuplah dengan jangan seperti yang aku inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan. Yesus mengajar kita untuk berlutut, sujud dan berdoa dalam menghadapi pertempuran. Baik dalam masalah pertempuran yang ringan, pertempuran yang berat di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan refleksi yang kedua buat kita renungkan pagi hari ini. Adakah saudara selalu berdoa di dalam setiap menghadapi persoalan hidup? Amin. Amin ya. Nah, iya kalau masalahnya berat, kalau masalah ringan-ringan kayaknya enggak doa deh. Ya. Ya. Nah, harusnya mau ringan mau berat ya tetap berdoa. Karena setiap saat kita di dalam pertempuran. Ya, itu pentingnya kita selalu harus berdoa. Nah, alangkah baiknya juga, ini juga menegur saya, mengingatkan saya bahwa kalau kita berdoa, alangkah baiknya itu berlutut. Ya, berlutut berdoa. Nah, mungkin bagi yang punya problem dengkulnya itu agak susah udah ya. Tapi kalau masih bisa berlutut, ya harusnya berlutut. Jadi saya teringat waktu di zaman SMA, saya itu sekolahnya sekolah Katolik Bapak Ibu Saudara. Dan di Katolik itu sampai hari ini masih berlaku, kalau berdoa ya berlutut. Ya, berdoa ya berlutut. Nah, itu menyatakan apa? Menyatakan satu tindakan penyerahan diri. Menyatakan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itu adalah sikap postur fisik yang menunjukkan rasa hormat dan hormat kita kepada Allah. Jadi alangkah baiknya ya kalau kita bisa berlutut, kita juga berlutut. Saya juga kayaknya udah lama gak pernah berlutut. Tapi lewat firman Tuhan hari ini saya mau
tobat lagi. Kita sama-sama lebih sering berdoanya berlutut, amin ya. Oh enggak suka nih kayaknya nih. Amin ya. Ya janji sama Tuhan, yuk kita sama-sama berubah ya. Mungkin enggak setiap saat kita berlutut, tapi harus ada waktu-waktu tertentu kita berdoanya berlutut. Ini saya juga mau bertobat, sama-sama kita belajar, kita mulai lagi. Ya, kita mulai lagi. Nah kadang-kadang ada banyak orang yang enggak suka menentang, maka kadang-kadang juga diajarkan berlutut bukan tindakan fisik. Ya ini menyatakan sikap hati, oke lah enggak apa-apa. Tapi itu juga betul. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau bisa berlutut, kita juga berlutut. Kenapa? Karena saat kita berlutut itu mengakui bahwa Allah itu adalah Allah dan penguasa atas diri kita dan kehidupan kita. Dan kita ini adalah hamba-hambanya. Kalau kita hidup di Jawa ini ya, orang timur itu terkenal dengan budaya hierarki. Kalau menghadap raja itu mesti bukan cuma berlutut, ngesot. Ya, ngesot menghadap raja itu tanda apa? Hormat, tanda ketertundukan, tanda bahwa hidup mereka itu adalah mengabdi kepada sang raja. Ya makanya kalau saudara tahu cerita di Jogja itu orang-orang abdi dalam itu nggak punya rumah, nggak punya tanah, semuanya milik raja dan dikasih kepada mereka. Ya, karena kehidupan mereka itu miliknya raja. Nah kita punya raja di atas segala raja. Jadi harusnya kita lebih punya sikap tunduk, kita punya sikap hormat, kita harus mengakui otoritas Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Dan di dalam Filipi 2 ayat 10-11 kan sudah dikatakan, kita harus memberitakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Dan supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nah, jadi mari sekali lagi saya mendorong kita semua, yuk kita sama-sama mulai lagi ya, belajar untuk berdoanya sambil berlutut. Nah, di samping tanda hormat kita Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dengan sikap berlutut itu kita bisa juga jadikan sebagai satu pengingat. Pengingat yang akan bermanfaat buat pertumbuhan kita. Pengingat untuk apa? Untuk pengorbanan yang Yesus lakukan ya di atas kayu salib. Di dalam Filipi 2 ayat 8 kalau kita baca, Yesus dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Yesus merendahkan dirinya untuk keselamatan kita. Jadi sudah patut kita juga merendahkan diri kita untuk menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, jadi mulai hari ini mungkin saya mau juga menghimbau kalau doa Jumat nanti setiap minggu terakhir kita berlutut lah ya. Yang bisa berlutut, yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi mungkin perlu di-provide itu tuh bantal tuh Bu Emi ya. Nanti, Pak Gembala setuju ya? Oh karpetnya udah tebal, ya luar biasa. Jadi aman ya. Kita perlu belajar lagi, yuk nggak apa-apa ya. Namanya kita kan harus terus bertumbuh ya. Kita harus terus berubah, kita harus menjadi lebih baik lagi ya. Bukan cuma sikap hati tunduk kepada Tuhan, tapi juga sikap postur kita juga harusnya bisa ikut ya. Karena itu akan mengarahkan kita. Nah, jadi selain tanda penyerahan diri dan pengakuan akan otoritas Tuhan, berlutut itu juga untuk penting ya, sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dengan berlutut dan berdoa Tuhan Yesus katakan berarti kita berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Nah, mari kita perhatikan di ayat 40, ayat 41, saya baca ulang buat saudara. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Nah, lewat ayat ini
menjadi lebih jelas mengapa Yesus ingin murid-muridnya itu untuk berlutut dan berdoa. Supaya mereka itu tidak jatuh dalam pencobaan. Menghadapi masalah-masalah kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, maka kita juga harus berlutut dan berdoa. Supaya apa? Supaya dalam keadaan doa kita itu, dalam keadaan kita berdoa itu, kita mendapat kekuatan sebetulnya untuk menghadapi pencobaan. Bukan supaya masalah kita lewat, bukan masalah kita selesai, tapi yang penting adalah supaya kita mendapat kekuatan. Nah, kok saya bisa bilang begitu? Saya baca dari versi mudah dibaca. Ayat yang tadi dari versi mudah dibaca tulisnya begini Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, bangunlah dan berdoa supaya kamu mendapat kekuatan terhadap pencobaan. Jadi berjaga-jaga dan berdoa supaya mendapat kekuatan di dalam menghadapi pencobaan. Rohmu mau melakukan yang baik, tetapi tubuhmu lemah. Ya, nah kita sadar bukankah kita ini kalau dalam banyak masalah, banyak persoalan, seringkali kita pengennya jalan yang pintas, jalan yang sederhana, jalan yang mudah. Kadang-kadang kalau perlu nggak usah lewat masalah itu udahlah lebih bagus. Itu yang sering kita minta dari Tuhan, betul ya? Tapi tahukah saudara dengan sikap seperti itu justru membuat kita suka jatuh di dalam pencobaan. Sehingga kita jadi berbuat dosa. Ya. Nah, saya ingin sharing sedikit, ini pengalaman pribadi. Di bulan September tahun lalu saya pindah kerja, ya, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, saya tahu nih persoalan besar yang akan saya hadapi adalah masalah laporan SPT pajak. Ya, dan udah pasti karena pindah kerja di tengah tahun itu pasti ada kurang bayar pajak. Ya, ada kurang bayar pajak. Ya. Tapi ya sudah tahu itu ya udah biarin aja dulu, pokoknya kerja gitu kan. Nah, menjelang akhir tahun udah mulai deg-degan. Ya, udah mulai deg-degan karena habis Desember lewat, ini mulai persiapan untuk laporan pajak. Ya, terima bukti potong dari perusahaan sebelumnya, dari perusahaan sekarang, nah mulai hitung kekurangannya berapa, udah mulai deg-degan. Dan saya sharing sama atasan saya di tempat yang baru, Pak ini gimana nih, boleh gak kalau nanti kurang pajak perusahaan bayarin gitu kan kurangannya. Dia bilang ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin. Jadi gimana, udah gini aja ya, saya punya teman orang pajak dan dia selalu nasehatin supaya nggak tambah kekurangan pajak, udah yang September sampai Desember itu nggak usah dilapor. Waduh, wah nggak dilapor, terus gimana ntar kalau ketahuan? Ya bilang aja lagi kursus, lagi kuliah, ya pasti aman juga, nggak seberapa juga gajiannya, ya kurang pajaknya nggak sampai miliaran lah ya, apalagi triliunan, nggak mungkin jadi sorotan. Terus dalam hati saya bilang kok gitu ya, berarti kalau saya menghindar nih, saya buat dosa dong. Ya, ngemplang pajak meskipun jumlahnya enggak seberapa gitu ya, tapi kan tetap membohongi pemerintah. Saya juga sempat share sama Pak Gembala, ya mungkin Pak Gembala udah lupa, saya share, masih ingat ya Pak, masih ingat, saya share juga, cuma Pak Gembala waktu itu, wah jadi bohongin pajak dong, nah, saya nggak berani komentar sama Pak Gembala ya, ntar komentar diomelin pasti ya. Jadi ya bergumul saudara, ya bergumul, dan waktu setelah lewat Januari itu wah betul-betul luar biasa, gelisah, takut, khawatir, dan setelah teman yang bantu untuk hitung-hitung pajak itu bilang sekian, jumlahnya itu lebih dari 1 bulan gaji, kurang pajak, kurang bayar pajaknya. Wah antara kesel, marah, geram gitu ya, waduh gimana kalut gitu, kalau boleh Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Ya, ada mujizat gitu loh yang nggak usah bayar pajak. Ya, nah puji Tuhan memang SPT-nya kurang bayar dan kurang bayarnya 1,5 kali gajian. Ya, terus gimana? Nggak bisa buat apa-apa. Mau minjem duit kan malu ya, masa minjem duit buat bayar utang pajak gitu kan? Ya terus gimana? Ya akhirnya ya cuma bisa berlutut, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Ya. Masalah pajaknya enggak selesai saudara, tapi hati diberikan kedamaian, ketenangan, ya, ketenangan, kedamaian, kerelaan untuk tetap bayar.
ya. Dan puji Tuhan lihat tabungan nggak cukup juga, ya nggak cukup juga. Ya berdoa lagi cuma bisa apa? Berdoa lagi ya paling the worst risk 1 bulan itu ya udahlah makannya seadanya gitu untuk bayar pajak, ya. Dan luar biasanya Tuhan di penghujung Januari ada berkat yang datang, ya. Tuhan berikan jalan keluar, akhirnya ya bisa dibayar. Ya, karena ada berkat, ada side job yang didapatkan. Ya, luar biasa Tuhan itu. Amin. Ya. Kalau mau ikuti kemauan sendiri udah pasti bohong. Kalau udah bohong pasti berbuat dosa kan, bukan Tuhan kehendaki. Kalau udah buat dosa mungkin hari ini tidurnya juga nggak akan nyenyak. Karena apa? Setiap saat bisa ditelepon sama orang pajak, suruh datang panggilan pajak. Ya, udah berkali-kali dipanggil pajak. Ya, mungkin orang pajak senang sama saya kali ya. Jadi panggil terus tiap tahun, ya. Nah, tapi sekarang ya karena ikut kehendak Tuhan, hidupnya tenang, tidurnya nyenyak, nggak khawatir dipanggil, ya dipanggil pun kita datang lah, kan nggak ada kesalahan, ya. Jadi saudara berjaga-jagalah, jangan sampai persoalan-persoalan hidup kita membuat kita jadi berbuat dosa. Amin. Nah, maka dari itu kita harus berlutut untuk minta petunjuk Tuhan. Berlutut itu adalah simbol kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, saat berlutut kita mengakui bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Ya, saat itu memang saya mau bisa bergantung sama siapa kecuali sama Tuhan. Saat berlutut kita mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kita minta kekuatan, ya, kita minta kedamaian di hati kita dalam menghadapi persoalan-persoalan. Ya, sekali lagi persoalannya mungkin tidak selesai karena Tuhan punya waktunya sendiri. Tapi ketika kita bergantung sama Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Ada amin? Ya, nah oleh karena itu kita harus selalu belajar untuk berlutut di hadapan Tuhan, memohon, meminta kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, kelemahan-kelemahan kita, ketakutan-ketakutan kita kepada Tuhan. Dan saat itulah kita akan melihat Tuhan bekerja. Kita akan menyaksikan Tuhan berperang untuk kita. Tuhan yang menjadi pembela kita. Dan itu akan menjadi pengalaman yang akan menjadi sumber kekuatan iman kita. Ya. Bagian akhir saya ingin menyampaikan satu kesaksian buat Bapak Ibu Saudara. Semoga ini memberikan kita kekuatan yang semakin teguh untuk mengandalkan Tuhan. Hari Jumat minggu yang lalu, saya ada pelayanan di ibadah kantor ya di daerah Gading Serpong. Dan pemiliknya memang sudah saya kenal lama, sebuah perusahaan besar yang salah satu bisnis utamanya sekarang adalah tambang batu bara di daerah Sumatera. Ya, Sumatera Selatan tepatnya. Nanti saudara bisa baca juga di media-media internet ya, beritanya itu sangat heboh dari 2021, 2022, mulai dari 2020 ya, dan sampai hari ini masih heboh beritanya ya. Jadi teman saya ini punya tambang 9 lokasi di Sumatera Selatan dan dia yang membangun jalan sampai ke pelabuhannya juga mereka yang punya sendiri bangun. Kemudian kalau di tambang itu kan kita tahu ada banyak truk-truk yang segede-gede, luar biasa gedenya, bannya aja lebih tinggi 2 kali dari kita, bannya gitu ya. Apa namanya tuh truk itu tuh? Ya pokoknya truk besar lah ya. Begitu harganya mahal-mahal. Nah, dia juga punya mes properti di sepanjang jalur itu dan itulah bisnis yang utamanya. Nah, tapi kita tahu dampak pandemi sejak 2019 itu maka tambang ini berantakan. Larangan ekspor terjadi sehingga tidak ada produksi yang bisa dijual, ya, tidak ada produksinya. Sehingga perusahaan ini tidak mampu membayar utang, Saudara, kepada 2 bank, satu bank pemerintah, satu bank swasta, ya. Dan teman saya ini memang anak Tuhan yang sangat luar biasa setia ya, bersama suaminya dan juga para shareholder yang lain semua anak Tuhan, termasuk para petinggi-petingginya di perusahaan itu, anak-anak Tuhan.
Nah, mereka nggak berdaya menghadapi pandemi. Mereka nggak berdaya dengan tidak bisa menghasilkan penjualan. Batu baranya tidak bisa dijual karena larangan ekspor dan sebagainya. Tutup semua kan sejak sementara pandemi. Nah, jadi mereka hanya bisa berdoa. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena utang kan berjalan, bunganya kan berjalan dari utang itu. Nah, sampai akhirnya di tahun 2020 mereka dari bank swasta datang. Ya, datang kemudian menawarkan restrukturisasi utang. Sehingga mereka bisa lolos kehilangan asetnya. Karena kan kalau namanya utang garansinya kan bisnis, aset. Ya, kalau nggak bisa bayar semua aset disita, hilang itu semua asetnya. Nah, bank swasta ini saya nggak mau sebut lah ya, nanti saudara cari utangan di situ. Bank swasta ini bagus ya, dia datang kemudian menawarkan restrukturisasi utang. Ya, puji Tuhan, ada jalan keluar. Nah, kemudian berapa lama lagi bank pemerintah ini datang. Ya, bank pemerintah datang paksa untuk bayar utang. Dan kebetulan utangnya nggak banyak, 450 juta US dollar tapi. 450 juta US dollar. Setara dengan 6,75 triliun. Paksa harus bayar. Kalau nggak bayar semua akan disita. Ya. Nah, mereka betul-betul menghadapi masalah besar. Teman saya bilang, Ibu Vita namanya ya, saya sebut Ibu Vita bilang, waktu itu kita udah nggak tahu mau bikin apa Pak. Ya, kita cuma bisa berlutut bersama-sama, kita berdoa bersama-sama tiap hari. Ya, bahkan sehari itu berkali-kali kita berdoa, cuma bisa nangis sama Tuhan. Ya, kenapa? Ya karena bisnis yang dibangun itu bisa seketika tuh. Ya. Nah, tapi luar biasanya Tuhan itu. Kita waktu udah doa, kita terus mikir kan secara manusia, dia bilang kita mau pikir, kita mau minta tolong jenderal mana gitu ya untuk belain kita. Dan enggak ada yang bisa ditemui. Kita pikir lagi mau nyari pengacara lawyer hebat mana ya. Mungkin yang biasa pakai cincin gede-gede itu ya, mungkin ya. Dia bilang, coba cari dia, tapi Tuhan tutup jalannya. Seakan-akan dia bilang, Tuhan itu seakan-akan bilang, enggak usah cari yang lain, andalkan aku saja. Ya, itu yang dia imani. Tutup semua, enggak bisa dapat bantuan dari manapun. Tapi diungkapkan, ternyata bank pemerintah ini ada sindikasi di belakangnya, ada mafia di belakangnya. Yang memang kerjaannya kalau ada aset-aset atau kreditur macet langsung dicaplokin semuanya. Dan itu kerjasama dengan presidir bank tersebut, saya nggak mau sebut banknya. Bapak Ibu cari aja sendiri nanti ya. Tapi jangan ambil kredit dari dia, nanti disita saudara nanti ya. Jadi ada mafia rupanya, itu Tuhan ungkapkan. Tapi masalah tetap belum selesai, mereka dikejar-kejar, bahkan nanti saudara baca beritanya di internet, tahun 2021 mereka dilaporkan ke Bareskrim dengan tuduhan penggelapan kredit dan kredit macet. Ya, jadi tindakan pidana penggelapan uang, pencucian uang, itu mereka ditudingnya. Ya, dan mereka hanya bisa berdoa, nggak ada yang bantuin, nggak ada jenderal yang bantuin, nggak ada kekuasaan apa yang dibantuin. Padahal mereka menghadapi kekuasaan yang besar, ya, orang-orang pemerintah yang berkuasa itu. Nah, jadi ya Ibu Vita ini cerita, kita cuma bisa berdoa apa tiap hari, nggak ada yang lain, kita cuma bisa berdoa. Ya. Puji Tuhan untuk hari-hari ada bisnis-bisnis yang lain masih jalan. Tapi ini persoalan besar ya, 6,7 triliun. Bukan cuma tambang itu yang habis Pak, ini gedung habis nih. Ya karena mereka punya gedung sendiri. Ya bisnis-bisnis kita yang lain habis tuh. Ya yang call center lah dan sebagainya bisa habis semuanya. Bisa betul-betul miskin kita Pak. Cuma bisa berdoa, berlutut, mohon sama Tuhan. Dan puji Tuhan dibukakan jalan. Tuhan itu luar biasa, pelan-pelan dibuka jalan. Tudingan Bareskrim akhirnya tidak terbukti setelah berkali-kali diperiksa.
dan akhirnya kasusnya ditutup, puji Tuhan. Tudingan menggelapkan uang enggak terbukti. Kenapa? Karena tahun 2021 saya juga bingung itu dari mana ada fund dari luar negeri yang bantu kita. Kita juga enggak kenal orangnya. Ya, ada fund itu artinya ada perusahaan multi finance dari luar negeri yang kontak mereka yang bantu berikan support dengan biaya yang sangat ringan, yang bisa bayar sebagian utangnya. Puji Tuhan, luar biasa ya, karena Tuhan bekerjanya dengan cara yang luar biasa. Belum selesai saudara, tahun 2022 mereka dilaporin lagi ke Bareskrim. Ya, enggak puas rupanya. Nah, tapi teman-teman di bank pemerintah itu enggak hati-hati. Katanya kredit macet, enggak bisa bayar utang, enggak pernah kasih laporan dan seterusnya sesuai perjanjian. Jadi melanggar perjanjian. Dan dengan pertolongan Tuhan mereka diberikan hikmat, ternyata sebetulnya itu tudingan palsu. Karena mereka sudah beri laporan, mereka juga udah bayar utangnya setengahnya. Jadi 220 juta US dollar itu udah terbayar sebenarnya. Ya, dan sampai hari ini kasusnya masih bergulir. Ya, singkat cerita, saya tanya sama ibu, Bu kalau gitu semua utang udah lunas dong? Ya belum lah, ya belum, tetap perlu pengorbanan, ya tapi tetap kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi asetnya masih utuh, ya enggak, sebagian nanti kita harus jual pasti, sebagian harus direlakan. Nah saudara, kadang-kadang kita maunya jalan keluar yang paling enak yang Tuhan kasih, tapi kita harus mengerti Tuhan tidak selalu memberikan jalan keluar yang kita mau. Tuhan pasti jalan keluar yang terbaik. Amin ya. Ibu Vita katakan dia selalu mengungkapkan gini, saya selalu cuma percaya satu lah, ya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Ya, itu yang penting, mengasihi Dia. Nah, maka dari itu saudara, mari kita hadapi setiap pergumulan, pertempuran, masalah dalam kehidupan kita dengan apa? Berlutut. Ya, berlutut di dalam doa. Nah, masalah kita hadapi setiap hari bukan? Betul ya? Nah, jadi berlutut berdoanya kapan? Ya harusnya setiap hari. Ya, maka awali pagi harimu dengan berdoa. Mau berlutut nggak ada masalah. Yang penting berdoa supaya diberi kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup kita sepanjang hari. Ya, dan Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah. Bukan cuma sekedar kita berlutut, tapi kita juga perlu menjadi murid Tuhan yang berjaga-jaga, waspada supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Ya, Ibu Vita tadi katakan bahwa Pak, kalau saya nggak mengandalkan Tuhan, mungkin hari ini saya udah jadi orang yang sangat jahat. Ya, kenapa? Karena saya pasti hajar itu bank itu, saya tuntut balik pasti itu. Ya, karena menyatakan tudingan palsu. Tapi karena saya tahu Tuhan semua yang punya rencana, ya sudahlah, biarkan saja. Ya. Terus saya terakhir tanya dia lagi, jadi apa pengalaman yang Ibu dapatkan pembelajaran sepanjang hari, sepanjang masalah ini, 3 tahun terakhir. Dia bilang saya makin diteguhkan bahwa apapun harus mengandalkan Tuhan. Sebagai manusia kita mungkin tidak melihat jalan keluar, tapi Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin ya. Sebagai manusia mungkin kita tidak kuat, tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya, sebagai manusia kita banyak kekhawatiran, tapi Tuhan sangat mengerti akan kekhawatiran dalam hidup kita. So, mari kita dengan penuh kerendahan hati menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berlutut, kita akan merasakan kasih Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kebijaksanaannya yang akan memenuhi hati kita. Dan itulah yang memberikan kita kedamaian dan kekuatan menghadapi pertempuran kita. Ingat, berlutut bukan berarti menandakan kita lemah, tapi juga justru dengan berlutut itu adalah tanda kekuatan sejati kita di dalam Tuhan. Datanglah padanya di dalam doa sambil berlutut, hadapilah pertempuranmu dengan iman dan penuh kerendahan hati. Tuhan akan mendengarkan, menjawab sesuai dengan rencananya, memperkuat iman kita. Dan selalu ingat di dalam kedalaman doa kita, kita akan menemukan kekuatan untuk hadapi segala sesuatu.
Selalu berlutut, kuatkan iman, hadapi pertempuran hidupmu dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta kita. Ya, sesuai dengan janjinya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu mengerti dan selalu peduli akan kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengar, dan kita mengimani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli, sangat mengerti akan diri kita dan kehidupan kita. Sambil kita mau menyanyikan bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari saudara ambil sikap saudara berdoa, pejamkan mata saudara. Kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan iman kita, menguatkan iman kita. Apapun persoalan hidup kita hari ini, betapapun beratnya permasalahan hidup kita hari ini, yakini Allah mengerti, Allah peduli dengan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak sampai tergeletak. Bait pertama. Mari saudara kita nyanyikan bersama-sama. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terpujilah Engkau Allah, Allah yang hidup, Allah yang berotoritas atas kehidupan kami, Allah pencipta langit dan bumi, yang layak dan patut dipuja dimuliakan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh mengerti Engkau Allah yang peduli. Kami percaya Engkau yang selalu mengerti atas setiap persoalan kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa kami harus menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan
kegelisahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Oleh karena itu kami mau berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami tahu persoalan hidup kami tidak ringan. Persoalan-persoalan hidup kami tidak henti-hentinya habis dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kami terus ada bersama Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang sungguh baik. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Engkau tahu pertempuran yang mereka hadapi. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kesanggupan untuk menghadapi apapun persoalan hidup mereka. Kalaupun mereka ada dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan kuatkan iman mereka. Kalaupun mereka mungkin dalam pergumulan mencari pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar pekerjaan yang baik buat mereka. Kalaupun mereka ada dalam persoalan keluarga, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar atas persoalan hidup keluarga mereka. Apapun persoalan mereka, Engkau pasti memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Engkau selalu punya rencana yang terbaik. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu yang mencintai Engkau. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya kami boleh impartasikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.